menjadi sumber motivasi dan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit Surahman atas sambutan hangatnya sebagai bekal dan pengantar untuk kami yang sangat berharga. Sesi berikutnya akan saya serahkan kepada moderator Budina, tapi sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Budina. Daftar riwayat hidup Bu Dina, nama lengkapnya Dr. Dina Kristina MSI, alamat rumahnya di Komplek Gria Jatimurni Blok C, nomor 8, Jalan Hankam, Gang Rambutan, Pondok Melati, Bekasi. Alamat apartemennya di Spring Lake, Sumarekon Tower, Frisia, dan emailnya Dina Kristina MSI 88@gmail.com. Nomor teleponnya 0812 888 7778. Untuk teman-teman yang mau menghubungi bisa dikontak ya untuk kontak pribadinya. Lalu tempat tanggal lahirnya di Bandung 13 Agustus 1981. Pendidikannya Ibu Dina menempuh S1 Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, S2 Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, dan S3-nya Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Untuk pendidikan non formalnya, Ibu Dina pernah menjadi Safinatus English Course, lalu pelatihan Mass Media UKM Malaysia. Wow. Selanjutnya pelatihan Broadcasting MGT Radio, dan pelatihan presenter Bandung TV. Untuk penghargaannya, Bu Dina pernah mendapatkan Mojang Kabupaten Bandung pada tahun 2004. Setelah itu pengalaman pekerjaan Ibu Dina pernah menjadi presenter berita di Bandung TV, presenter Figura TVRI Bandung, dan dosen public speaking, presenter TV, dan radio. Ya, kepada Bu Dina dipersilahkan untuk ambil alih acara. Baik, terima kasih Saudari MC yang sangat cantik sekali ya. Komunikasinya baik sekali. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Saya Dina Kristina yang akan menjadi moderator pada kesempatan webinar pagi ini. Ini merupakan suatu kebanggaan dan rasa hormat. Tentu berkaitan dengan rasa hormat ini, izinkan saya sebagai moderator ingin mengucapkan atau menghantarkan salam hormat saya dulu terlebih dahulu. Yang pertama kepada Direktur Loka Kota, Bapak Dr. Sigit Surahman MSI, terima kasih Pak Sigit, saya bilangnya karena friendly jadi Sigit, terima kasih ya. Saya berdoa dan nge-support bahwa Loka Kota ini akan menjadi salah satu lembaga konsultan kehumasan yang terbaik yang ada di Indonesia. Amin. Baik, selain itu juga saya ingin mengucapkan salam hormat saya kepada dua narasumber yang akan berbagi informasi pada kesempatan hari ini. Yang pertama, selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung kepada Ibu Dr. Siska Mardiana. Beliau adalah akademisi dari Universitas Serang Raya. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah bergabung. Dan di virtual Zoom juga saya sudah mengecek dan memonitor ada narasumber saya berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya dan salam hormat saya dan salam kenal saya untuk Ibu Anissa Rizky M. Ikom. Beliau adalah akademisi dari Universitas Serang Raya dan
tentu praktisinya sangat hebat sekali tentang PR officer. Jadi akan berbagi mengenai PR. Ini berbicara mengenai PR atau lebih kenal dengan humas, hubungan masyarakat, tentu ini menjadi sebuah materi yang akan sangat menarik ya. Tadi mungkin saya lupa masukkan bahwa saya juga salah satu dosen pengajar pengantar humas, dan background saya pernah menjadi salah seorang PR officer atau menjadi seorang humas di salah satu universitas terbesar yang ada di kota Bandung gitu loh. Cuman saya lupa masukin ke CV-nya. Tapi it's okay. Ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat menarik dan sangat penting untuk bagaimana bahwa peranan dan fungsi humas atau lebih kerennya dikenal dengan public relation ini sangat penting, memiliki peranan dan posisi yang strategis. Oleh karena itu, karena posisinya dan peran yang sangat strategis, baik itu untuk perorangan, lembaga, pemerintah, maupun organisasi, maka diperlukan strategi komunikasi yang sangat efektif. Salah satunya melalui media komunikasi. Jadi diperlukan berbagai platform media untuk bagaimana mengkomunikasikan agar pesan ini bisa tersampaikan secara efektif, baik secara internal maupun eksternal. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas mengenai informasi tersebut. Sebenarnya bagaimana sih strategi komunikasi efektif yang diperlukan oleh seorang humas? Oleh karena itu, kita akan membahasnya dalam sebuah diskusi yang bertajuk dengan media komunikasi strategis humas. Ada dua narasumber atau pemantik diskusi yang akan membagikan informasi berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama kita akan menggali mengenai bagaimana sih sebenarnya konsep dasar komunikasi strategis humas media tradisional, dan yang kedua adalah strategi komunikasi efektif dan analisis resiko atau new media. Saya sebagai moderator dan pemandu diskusi mensilahkan kepada seluruh hadirin yang tergabung di virtual Zoom, dari awal boleh kalau ingin bertanya melalui kolom chat. Tapi kalau mau berinteraksi secara langsung, nanti mungkin setelah kedua narasumber memaparkan materinya, kita akan membuka sesi diskusi secara interaktif melalui raise hand atau diangkat tangannya bisa dilihat ya di raise hand tersebut, atau juga boleh kalau belum sisi diskusi belum selesai bisa melalui kolom chat. Oke, baik. Sebagai moderator, tentu kewajiban sebagai pemandu diskusi adalah memperkenalkan kedua narasumber yang akan memaparkan informasi apa saja yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kami akan silakan untuk sesi pertama kita akan berdiskusi mengenai konsep dasar komunikasi strategis humas media tradisional. Yang pertama saya izinkan dengan hormat kepada Ibu Anissa Rizky M. Ikom menjadi pemantik diskusi pertama. Beliau adalah akademisi dari Universitas Serang Raya dan profesinya sebagai PR Officer. Namun sebelum mempersilahkan beliau, izinkan saya sebagai moderator untuk sedikit memberikan informasi berkaitan dengan CV beliau. Baik, banyak sekali pencapaian beliau. Kenalkan, nama beliau adalah Ibu Anissa Rizky M. Ikom, bertempat di Komplek Lebak Indah Blok D1 nomor 7 RW 0104 di daerah Kota Serang. Dan untuk riwayat pendidikan, untuk S1 Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, konsentrasinya Public Relation, dan untuk IPK-nya luar biasa, cum laude ya, 3,52, di atas 0,5 udah pasti cum laude. Oke, sudah pasti juga beliau untuk magisternya mengambil di Universitas Padjadjaran Bandung, sama-sama satu akademisi berarti ya. Kalau saya mungkin akademisnya udah angkatan berapa. Oke, baik, untuk konsentrasinya sama, Public Relation. Kemudian untuk riwayat organisasi diawali dari tahun 2016, Kabak Humas dan Kerjasama Universitas Serang Raya. Kemudian diakhiri tahun 2023 sebagai anggota Aspikom Banten Bidang Komunikasi Publik. Dan untuk riwayat mengajar, tentu ini konsentrasinya akan berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengantar public relation, yang kedua produksi dan penulisan naskah PR, yang ketiga adalah cyber public relation. Dan kemudian riwayat publikasinya banyak sekali, luar biasa, Masya Allah. Di antaranya adalah pada tahun 2020, The South Meaning Book by Journalists in Banten Province Spreading Hate Speech in the Presidential Election pada tahun 2019, kemudian 2021 menyongsong digitalisasi penyiaran Indonesia, banyak sekali. Dan pada tahun 2023, The Analysis of Public Service Management of Serang City, The Study of the Online Application,
tentang reaksi atas berita warga. Kemudian di 2023 mengenai komunikasi konseling sebagai upaya penanganan kasus kekerasan pada anak. Baik, tidak menunggu lama lagi, kita akan langsung mempersilahkan kepada Ibu Anissa Rizky MIKOM. Kami silakan dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu Dr. Dina Kristina, salam kenal. Sama dengan Ibu juga begitu banyak pencapaian yang Ibu sudah lakukan sampai saat ini ya. Salam kenal ya Ibu. Ya teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang diadakan atau diselenggarakan oleh Lokal Kota dengan komunikasi strategi kehumasan. Kebetulan kami di sini telah melakukan kajian mengenai komunikasi strategis humas pemerintahan. Ini hanya beberapa bagian media yang digunakan humas pemerintahan sebagai media strategis yang nanti juga akan disampaikan oleh pemantik yang kedua, Ibu Dr. Siska Mardiana. Kebetulan saat ini saya akan menyampaikan media tradisional sebagai media komunikasi strategis humas pemerintahan, karena yang kita tahu bahwa media tradisional itu kan sepertinya untuk saat ini sedikit sekali masyarakat ataupun instansi-instansi baik itu BUMN maupun swasta yang melihat tentang media tradisional ini patut untuk dijadikan media komunikasi PR ataupun humas pemerintahan dalam menyampaikan, menginformasikan, mendiseminasikan informasi kepada masyarakat ataupun publiknya. Namun ternyata media konvensional, media tradisional ini saling berkaitan dan mereka saling terhubung dengan media modern. Kalau dulu kan bilang media modern itu adalah televisi, radio, media cetak ya, gitu kan. Terus sekarang kalau media tradisional itu kita ibaratkan kayak media seni pertunjukan, yang dimana seni pertunjukan ini di dalam isi pesannya ini dia menyampaikan beberapa norma-norma atau nilai-nilai yang memang dianut dari masyarakat, tetapi mensisipkan program-program ataupun tujuan-tujuan yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada publiknya. Misalnya kalau tahun 2023-2024 ini program yang digaungkan oleh pemerintah kan stunting ya, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten. Nah, media tradisional ini nanti bisa menjadi media komunikasi yang dilakukan oleh humas pemerintahan melalui seni-seni pertunjukan yang dimiliki oleh Provinsi Banten itu sendiri maupun provinsi-provinsi lainnya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan melalui slideshow ya, PowerPoint-nya nanti akan dibantu oleh Mas Irfan. Oke, terima kasih Mas Irfan. Di sini adalah membahas mengenai media tradisional. Sengaja ya saya carinya yang ini tribal biar ceria gitu pagi-pagi, hari Sabtu, biar semangat. Media tradisional ini bisa dibilang di beberapa sumber ini mengatakan adalah media rakyat. Kenapa dia tradisional? Karena media tradisional ini melihat atau mencoba masuk pada masyarakat dengan melihat field of preference-nya masyarakat atau publik setempatnya. Jadi dia melihat bagaimana mindset-nya masyarakat mengenai adaptasinya, habitnya, agama, norma-norma, dan nilai-nilai lainnya. Sehingga pesan yang disampaikan pun tidak kohersif ya, tapi lebih persuasif karena juga harus melihat tadi field of reference-nya dari masyarakatnya seperti apa. Kalau misalnya kita contohkan, ketika kita masuk di Bali kan ada pertunjukan ataupun media rakyat yang namanya sebuah kebiasaan kayak sambung ayam. Sambung ayam itu kan identitinya orang Bali ya. Tapi kalau kita bilang itu nggak boleh, gini itu kita nggak bisa karena mereka tuh identitasnya mereka. Nah, cara humas pemerintahan itu bisa masuk melewati pertunjukan atau seni-seni atau kebiasaan-kebiasaan yang memang sering dilakukan sama orang Bali tersebut. Nah, itu pun pasti ada nilai-nilai norma-norma.
Nanti saya akan menyampaikan bagaimana pesan untuk dikemasnya, penyampaian pesannya, dan bentuk pesannya seperti apa. Oke, lanjut Mas Irfan. Penggunaan media tradisional. Media tradisional ini, kalau kita merujuk pada Humas Pemerintahan, yang kita tahu kan Humas Pemerintahan ini berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, Pasal 32 ayat 1 dinyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budayanya. Di sini, Humas Pemerintahan mempunyai kewajiban mewujudkan, melestarikan budaya-budaya di setiap daerahnya, di sebuah tempatnya. Dan maka dari itu, penggunaan media tradisional ini dibilang adalah komunikasi strategis, karena pemerintah biasanya lebih mengetahui habit dari masyarakat itu sendiri, gitu kan. Baik itu kabupaten seperti apa, kota seperti apa, dan mereka harus bisa masuk melalui media tradisional yang dimiliki oleh setiap daerah. Kemudian, media tradisional ini, penggunaannya ini memang dia bersifatnya adalah komplementer, di mana media tradisional memanfaatkan teknologi komunikasi modern. Maksud komunikasi modern ini, kita udah lihat bukan media sosial ya, tapi kalau di sini media modern itu adalah televisi, radio, dan media cetak. Jadi dia ini untuk mempertahankan diri. Kemudian seperti dalam kasus ketoprak, ludruk, kemudian ada drama gong Bali atau teater tradisional disiarkan televisi. Jadi di mana dalam seni mempertahankan diri, media tradisional ini mereka akhirnya saling bergabung di media modern dalam mempertahankan nilai-nilai. Jadi di mana ketoprak umur itu ditayangkan di TV gitu kan. Kemudian juga ada namanya dulu wayang golek juga ada di TVRI. Nah, itu adalah mereka bersifatnya adalah komplementer, saling menguatkan satu sama lain. Kemudian media tradisional ini merupakan media komunikasi, yang dimana media komunikasi yang tetap sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang berada di daerah pedesaan. Adalah media tradisional yang memang sudah ada di berbagai daerah Indonesia. Maksudnya setiap desa ataupun di setiap daerah di Indonesia ini dia memiliki media tradisional yang berbeda-beda. Contoh aja karena kita di Banten dan saya pun tinggal di Banten, di Serang tepatnya. Di sini ada yang namanya Muludan, di sini ada yang namanya debus, yang debus seni itu, dan kemudian ada namanya juga Serentaun. Serentaun itu kan media komunikasi yang memang media yang dimiliki oleh suku adat di sini, yang biasanya kalau mulai pemilu nih, politik kayak gini, ya, mereka pada datang ke taruhnya, minta dukungan dan segala macam. Nah, di situ juga bagian dari media komunikasi dan diharapkan dapat mendesimasikan informasi sampai dengan masyarakatnya secara merata. Cuman dalam penyampaian media komunikasi ini, media tradisional ini tidak bisa orangnya tidak bisa dipilih sembarangan atau komunikatornya tidak bisa dipilih di sembarangan, tapi komunikatornya harus ditentukan, karena komunikator inilah yang menentukan nanti si publik itu atau masyarakat itu mengamini atau mengiyahkan yang dimaksud informasi yang disampaikan kepada masyarakat tadi, seperti itu. Lanjut, kemudian Oke, ini ada pengertian media tradisional. Ada di sini saya bikin tiga pengertian dari media tradisional itu. Media tradisional yang pertama adalah media komunikasi yang menggunakan seluruh potensi komunikatif yang ada dalam diri atau tubuh manusia dalam menyampaikan pesan secara langsung tanpa bantuan mesin atau alat teknis, gitu kan. Tadi saya mendengar CV dari moderator kan, Bu Dina itu kan public speaking banget nih, gitu kan. Itu kan dia membutuhkan semua harus berkomunikasi dari mimik muka, gesture, dan itu memang adalah paling modal utama potensi komunikatif yang dimiliki oleh seorang komunikator, di mana itu menjadikan kredibilitas dan daya tarik. Nah, daya tarik inilah yang menjadi poin utama dalam si komunikator tersebut. Tanpa ada bantuan teknis, misalnya teknis adalah mesin dan segala macam, tapi dia harus bisa mengeksplor dirinya sendiri, menyampaikan gagasannya kepada publiknya atau masyarakatnya, kemudian tujuannya apa, visinya apa, sehingga masyarakat ini paham apa yang dimaksud, pesan yang dimaksudkan oleh komunikator ini dan apa yang diinginkan oleh komunikator. Kemudian yang kedua, media tradisional adalah media yang mengutamakan materi sajian pada nilai-nilai, norma-norma
selama ini yang telah menjadi milik bersama. Jadi memang maksud nilai dan norma-norma menjadi milik bersama ini adalah media tradisional ini identik dengan media rakyat, yang media rakyat ini sudah ada ibaratnya nilai-nilai secara turun-menurun, teman-teman. Kayak contohnya mau Muludan. Kalau di Kota Serang atau di Banten, Muludan itu bisa semeriah apapun. Contoh di Kalipampang, di Kampung Kalipampang, di Pasarawe yang ada di Serang sini, mereka kan banyaknya pedagang. Pedagang ini pendapatannya tidak ada yang pendapatannya di atas 20.000, ada juga yang di bawah 20.000. Karena mereka sudah punya norma dan nilai mengenai apa sih Muludan itu, Muludan Nabi itu buat apa gitu kan. Even mereka nggak punya uang untuk membeli apapun, mereka rela untuk menghutang. Jadi karena mereka mempunyai frame of reference-nya itu adalah kalau kita mengikuti Maulid Nabi atau mengikuti Muludan dengan memberikan sedekah, kita akan kembali lagi dengan berkali lipat. Biarpun mereka harus menghutang 2 kali lipat dari penghasilannya. Karena itu sudah ada turun-menurun, dan itu ada norma-norma yang sering disampaikan. Kemudian yang ketiga, media komunikasi tradisional ini menyatukan anggota masyarakat dalam setting interaksi sosial yang bersifat langsung, sehingga terciptalah suatu keguyuban dalam hidup. Jadi nggak ada yang namanya medium yang menghantarkan, ibaratnya tidak ada kayak kita seperti ini ya, di jalan ini nggak ada, tapi mereka tatap muka langsung. Jadi bisa dibilang komunikasi publik secara langsung. Dia sampaikan apa tujuannya, pesannya apa, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut, sehingga masyarakat mengikuti apa yang disarankan oleh komunikator tersebut. Itu bagian dari pengertian media tradisional. Selanjutnya, jenis media tradisional dibagi ada 5. Ada media atau seni unsur suara nyanyian, kemudian ada media seni unsur pokok tubuh, seni tari, kemudian ada media seni dengan unsur gerak atau acting, dan media yang mengkombinasikan seni tari dan acting, atau kalau dulu dibilang kayak Broadway gitu ya, ada yang nyanyi, kemudian dia nari, terus ibaratnya kayak film India kan dia banyak yang nyanyi ya, setiap siapapun dia nyanyi, memang itu adalah nilai dan budayanya mereka gitu loh. Kemudian yang kelima adalah media seni berbentuk dongeng lisan. Dongeng lisan ibaratnya kayak dulu Roro Jonggrang, kemudian ada Tangkuban Perahu, kan itu ada sebuah dongeng juga, dongeng lisan yang sebenarnya di dalamnya itu ada sebuah bentuk nilai-nilai dan norma-norma yang ingin disampaikan kepada masyarakatnya. Kemudian di sini ada karakteristik, Mas Ivan lanjut. Ada karakteristik dari media tradisional tersebut. Di sini ada karakteristik media tradisional. Yang pertama adalah, yang tadi kan ada media tradisional jenisnya dari suara. Suara tersebut adalah media tradisional yang menonjolkan unsur seni suara, baik yang menggunakan alat maupun hanya menggunakan suara tubuh. Sering diklasifikasikan sebagai seni karawitan. Biasanya kalau orang Sunda itu tahu ya karawitan. Karawitan seperti apa, kemudian gamelan, itu bagian dari media tradisional yang memang menonjolkan dari seni suara tubuh gitu kan. Terus gamelan juga ada, kalau kita tuh rampak beduk, biasanya dia nyanyi juga kan, itu bisa juga. Kemudian yang kedua, contohnya adalah drama gong di Bali. Ini media yang menunjukkan unsur cerita dengan penekanan para pelaku dari masing-masing pelaku, termasuk dalam jenis ketoprak di Jawa, kemudian drama gong di Bali, dan mendu di Kalimantan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tunggu masuk koneksi dahulu. Yang ketiga adalah wayang golek. Pasti teman-teman udah pada tahu nih kalau wayang golek, wayang kulit, ini adalah media yang menunjukkan unsur cerita lisan oleh seorang yang memainkan benda-benda berwujud orang atau wayang, kemudian dikenal dengan seni pendalangan. Nah, seni pendalangan ini kalau saya karena kebetulan saya juga ada yang dari Jawa, kemudian dia senang banget mendengarkan wayang kulit. Jadi ternyata di dalam isi wayang kulit itu dia menjelaskan bahwa gimana sih karakteristik orang Jawa itu, bagaimana sih nilai-nilai budaya orang Jawa itu, dan norma-norma orang Jawa itu seperti apa. Nah, itu disampaikan pada pendalangan atau pada pertunjukan di wayang kulit maupun wayang golek dan wayang beber dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah karakteristiknya adalah media tradisional tari yang unsur utamanya adalah gerak tubuh yang umumnya mengandung makna tertentu, dalam hal ini disebut adalah seni tari. Di Prambanan itu ada namanya seni tari drama
Ya gitu ya. Drama Cinta yang memang dia bisa di open ya. Drama Cinta ada bisa di dalam maupun di luar, dan itu adalah gerakan-gerakan tari yang di dalamnya itu ada norma-norma yang disampaikan bahwa mereka kita tidak boleh berbuat jahat, kalau kita berbuat jahat akan ada balasannya seperti itu. Kemudian lanjut. Tapi dalam pelaksanaan komunikasi tradisional ini, setiap komunikasi ini memiliki dimensi komunikatif media rakyat tersebut. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa komunikasi tradisional itu bagian dari komunikasi media rakyat ya, yang mana kalau kita lihat dari zaman sekarang tuh udah agak-agak luntur teman-teman. Udah orang-orang sudah tidak terlalu aware akan adanya media rakyat tersebut, sehingga coba dilihat deh dari film-film yang diangkat kayak Sri Mulat kan udah jadi film bioskop kan ya, itu udah ada lagi. Terus itu juga bagian dari dia mengangkat dari media rakyat yang tadinya disiarkan di televisi, tapi karena televisi pun akhirnya sekarang melihat rating, dan rating media rakyat kayak seperti udah nggak populer banget ya gitu kan. Akhirnya mereka lebih pada lebih pada tayangan-tayangan populer seperti K-pop, padahal di situ senjatanya humas atau pemerintahan itu adalah di media rakyat tersebut, karena dia bisa selain masyarakat selain itu sebagai media komunikasi dilakukan humas dalam menyampaikan atau mendiseminasikan informasi, tetapi tugas humas juga harus melestarikan dari media tradisional tersebut gitu kan. Nah, dimensi komunikatif media rakyat ini teman-teman ini harus dalam praktiknya komunikasinya itu antara ada peserta komunikasi ataupun halayak, baik yang disebut komunikator atau penyampaian pesan maupun halayak atau penerima atau penikmat. Jadi kalau penikmat, kalau pertunjukan kan kita menikmati ya, gimana sih seni pertunjukannya. Kemudian adalah pesan yang saling dipertukarkan dan medium pembawa pesan yang dapat berupa suara ataupun ujaran dan gerak. Ini adalah dimensi-dimensi komunikatif media rakyat. Nah, kita akan lanjut slide selanjutnya dalam komunikator. Komunikator adalah paling penting yang harus dimiliki oleh orang yang menyampaikan informasi melalui media komunikasi tradisional tadi. Karena komunikator itu orangnya harus terpercaya, kredibilitas, dan mempunyai daya tarik. Gimana sih tahu kalau misalnya komunikator ini ada mempunyai kredibilitas? Dalam komunikasi tradisional ini, biasanya orang komunikator ini atau orang yang ditunjuk untuk menyampaikan informasi sebagai pembuka pendapat atau opinion leader ini adalah orang yang sudah dipercaya secara turun-menurun. Contoh adalah kiai, atau selain kiai adalah yang dituakan, karuhun. Kalau kita ke Baduy kan ada karuhun ya. Kalau kita juga datang ke acara serentahun juga ada karuhun gitu kan, meminta doa dan segala macam gitu. Nah, di sini adalah kredibilitas bahwa oh ternyata kiai itu memang kental banget nih dengan budayanya orang Banten dan Serang gitu loh. Makanya kalau setiap pemilu ada yang datang ke abah mana gitu, karena dia tahu bahwa meminta doa pada yang lebih tua itu diperlukan. Itu nilai dan norma yang diterapkan oleh orang-orang yang di Banten khususnya ya. Kemudian ada daya tarik. Ini daya tarik itu bukan hanya pada daya tarik fisik ya, bukan sekedar cantik ataupun tampan. Lebih luas daripada itu. Daya tarik di sini adalah kedekatan dan fisik. Biasanya banyak nih sekarang kalau kita lihat di beberapa media luar ruang gitu kan, banyak banget sekarang caleg-caleg yang memang dia dipasang di poster dan baliho. Coba teman-teman amati dari pesannya ataupun dari kata-kata tagline-nya. Kita kerur gitu kan. Oh nggak begitu pasti bahasa Jawanya. Tapi kayak gitu, dia pakai bahasa Jawa. Kita kerur gitu kan. Kita orang Banten banget gitu kan dengan bahasa Jawa Serangnya. Kenapa pakai bahasa Jawa Serang? Karena mereka berharap dengan menggunakan bahasa ibu, orang-orang akan tertarik untuk memilih mereka untuk sebagai calon legislatif atau DPR atau DPR Banten atau yang manapun. Coba dilihat, diperhatikan sama teman-teman bahwa biasanya kalau orang komunikasi lebih lihat pada pesannya. Nah, di situ kedekatan itu adalah bentuk pesannya yang dia menggunakan bahasa ibu. Bahwa oh iya ya, kita tuh harus memilih orang Banten nih, orang asli Banten yang tahu Banten banget gitu kan. Padahal dari sisi logika belum tentu juga dia tahu Banten. Mungkin dia tahu teknik dalam penulisan campaign yang bagus untuk menarik orang-orang Banten memilih dia gitu kan, atau ini orang Banten banget gitu kan, saya ini putra Banten dan segala macam dengan menggunakan bahasa ibu atau Jawa Serang. Nah, secara fisik ini dia bukan cuma tampan dan cantik ya teman-teman, tapi dia kan ada orang yang memang
kalau dilihat langsung berwibawa gitu. Kalau orang melihat langsung seneng gitu kan, itu juga bagian dari fisik atau cara pembawaannya seperti apa. Itu dari tata dia menyampaikan pesan, dari gestur dan segala macam, dari nonverbalnya dia. Karena kalau dari media tradisional ini bukan hanya media yang seni pertunjukan dan segala macam, tapi ada unsur lainnya nih teman-teman, dari unsur misalnya simbol verbalnya, simbol nonverbal, gestur, mimik dan segala macam itu semua dikelola dengan baik, sehingga daya tarik fisik itulah yang akan terlihat bahwa oh ini ternyata Pak Kiai ini kalau ceramah itu enak ya, tidak menggurui. Bapak ini tuh kalau ceramah itu tidak menjudge, bahwa kalau sekarang karena kemarin kajian mengenai stunting gitu kan, dengan kemiskinan ekstrim. Nah, jadi ketika stunting kan, ibu nih anaknya pendek banget nih, stunting nih, kayak gitu kan nggak bisa kayak gitu ya. Itu kan melukai hati orang gitu. Maksudnya gue pasti udah ngasih makan, udah ngasih, tapi karena gue katanya stunting gitu. Mungkin dengan bahasanya, bahasa verbalnya atau bentuknya, ibu biar anaknya nanti tumbuh dengan tinggi, sehat, mungkin ibu nanti tambahin ya makanannya adalah dengan makanan-makanan proteinnya hewani gitu kan. Nah, berarti boleh Bu, tapi lebih baik hewani. Gak usah mahal-mahal Bu, kita makan telur aja. Pemerintah juga sudah memberikan anggaran telur untuk setiap desa gitu kan. Jadi ibu kasih telur aja, telur kan bisa dimasak dengan berbagai macam. Nah itu kan coba dimasukkan dengan kata-kata yang memang tidak menyakiti hati publik atau tidak menyakiti masyarakat dan tidak menyakiti nilai-nilai atau norma-norma yang sudah dianut sama masyarakat gitu. Kalau kita ngomong Bu makan daging, kita kan ngomong ke Bali ya, di orang Bali gitu Bu, nanti Ibu biar anak yang nggak stunting ya, biar tinggi, Ibu makan daging sapi aja. Kan kita tahu kalau sapi itu di sana sangat diinikan gitu kan, nggak masuk kan berarti kan. Jadi harus cari apa nih pesannya seperti apa agar masuk ke norma-norma atau nilainya dianut oleh suatu desa atau daerah gitu kan. Kemudian adalah pesan. Umumnya pesan yang disampaikan pada saat melakukan seni media rakyat ini adalah pesannya harus sederhana atau familiar. Jadi kita nggak bisa menggunakan kata-kata tingkat tinggi dalam artian kata-kata serapan atau kata-kata bahasa Inggris atau kata-kata yang kayak tes TPA ya, kayak tes-tes yang susah gitu, nggak bisa gitu. Karena kenapa? Masyarakat di situ kita harus mengetahui dulu bagaimana halayaknya kita. Halayak itu adalah demografinya seperti apa, pendidikannya dari pendidikannya itu sampai berapa, misalnya SMA sederajat, S1 atau S2, S3. Kalau misalnya banyaknya adalah menengah ke atas, mungkin kita bisa menggunakan kata-kata tingkat tinggi. Tetapi kalau masyarakatnya memang sederajat, lulusan SMP, SMA, itu kita harus menggunakan kata-kata yang memang mudah mereka cerna dan sederhana dan familiar. Biasanya biasa menggunakan kata-kata yang nggak terlalu panjang, tapi pesan kuncinya dapat, dan kemudian juga dia menggunakan bahasa ibu. Biasanya bahasa ibu itu adalah bahasa orang situnya ya. Jadi mereka mengerti kalau di sini bahasa Jaseng ya pakai Jaseng, kalau di Bandung pakai Sunda ya Sunda gitu kan. Sunda juga ada yang Sunda kasar, Sunda lembut, itu kan beda-beda daerah ya gitu kan. Jadi juga harus disesuaikan. Nah, bahasa-bahasa ini atau pesan-pesan disampaikan ini juga harus familiar dalam kehidupan masyarakat tersebut dan berdasarkan frame of reference yang dimiliki oleh halayak. Frame of reference ini adalah mindset yang halayak, dilihat dari habitnya halayak, norma yang dianut, nilai-nilai yang dianut, apa yang diyakini, adalah seperti itu. Kemudian penyusunan pesan dan pengemasan pesan. Mungkin kita agak luput ya, komunikasi itu kan bukan cuma menyampaikan tujuan, menyampaikan pesan dengan tujuannya apa, tetapi kita juga harus memperhatikan pesannya disusun seperti apa, pengemasannya seperti apa. Misal, pesan untuk pesan itu harus mengandung nilai-nilai atau norma-norma masyarakat serta menghibur. Kalau biasanya kan kalau ada orang yang melakukan atau Pak Kiai atau pada saat muludan itu biasanya mereka membubuhkan sedikit kalimat-kalimat hiburan atau lawak yang biar nggak stres banget atau biar nggak ngantuk gitu kan. Jadi kita harus ada humor-humor dikit lah gitu kan, biar orang-orang pada ketawa lagi gitu kan, nanti serius lagi gitu kan. Atau pesan yang disampaikan ini bisa dikemas secara implisit maupun eksplisit. Cuman ada perbedaan, ada kebaikan, apa ya? Di pesan implisit itu kan dia tidak langsung ya, tidak terbuka langsung. Tapi kalau eksplisit itu dia langsung dan terbuka. Biasanya mereka tuh nggak suka digurui, makanya pesannya itu haruslah implisit. Kalau di sini itu kan pemerintah sampai saat ini masih menggalakkan KB ya, 2 anak cukup.
ya kan? Tetapi ada norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pedesaan yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, itu kan bingung tuh norma sama tujuan dari pemerintah apa. Sehingga apa yang harus pemerintah lakukan? Dia harus melakukan komunikasi persuasif dengan metodenya apa nih? Oh, dengan metodenya adalah pendekatannya sosial budaya. Dia lihat dulu nih tadi frame of reference-nya. Kemudian bahasanya apa ya? Pesannya apa ya? Biar enggak dia tidak menyakiti. Atau biasanya kalau kita melewati Pak Kiai itu akan lebih atau Ustadz dia akan mencari dalil-dalil atau riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa tidak boleh menelantarkan anak. Jadi ya udah daripada anaknya telantarkan, mendingan di KB aja Bu, gitu kan ya. Tapi itu mungkin bisa dikulas lebih baik lagi. Karena kalau misalnya secara eksplisit itu masyarakat suka langsung mundur gitu loh, back off, dia langsung kayak nggak mau apaan kayak gini. Pesan. Medium pesan yang dilakukan adalah karena ini mediumnya adalah tidak melalui media, dia langsung secara langsung tatap muka dengan menggunakan semua kemampuan potensi yang ada dalam diri komunikator. Itu ada verbal baik non verbal, maka dalam mediumnya melalui dialog atau monolog komunikator seperti dalam lawak. Jadi kadang kalau kita lihat sekarang kan zamannya komika ini lagi naik daun ya. Ada komika, ada yang jadi pelawak, suka roasting pejabat, ada yang menjadi tim kreatif di TV gitu kan, bikin program gitu loh. Nah, sekarang ini budayanya adalah merosting. Jadi kayak dia mengkritik, tapi mengkritiknya itu lewat candaan atau lawakan yang mereka suka gitu loh. Karena kalau orang dikritik langsung nanti kita dijerat undang-undang ITE, tapi kita pakai kritik komika aja deh dengan kita ada lawakan-lawakan baik berupa verbal maupun non-verbal atau tulisan gitu. Ya, itu adalah unsur-unsur yang ada di komunikator. Selanjutnya, Mas Ridwan. Oke, terima kasih. Segitu saja, teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator, Ibu Dr. Dina. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak buat Ibu Anissa Rizky MIKOM. Keren banget materinya. Betul banget ya. Yang disampaikan oleh Pak Sigit ini akan di luar konteks bahwa apapun tentang materinya yang sebelumnya tidak terpikirkan gitu. Salah satu yang menarik dari pemaparan Ibu Anissa Rizky ini seperti membuat penyadaran diri untuk sebuah profesi humas ya. Keren banget. Jadi tujuan berkomunikasinya tidak hanya kepada ending goals tujuan itu, tetapi pesan yang disampaikan ini ternyata media strategis yang digunakan adalah komunikasi tradisional dengan melalui mapping frame of reference apa yang menjadi nilai-nilai, apapun kebiasaan-kebiasaan kebudayaan lokal itu menjadi sebuah strategi. Salah satunya menggunakan bahasa ibu sebagai penyampaian pesan yang sangat strategis. Keren banget ini. Oke, baik. Mudah-mudahan ini yang menjadi peserta di ruang virtual Zoom ini akan menjadi catatan penting ya, bahwa salah satu pemilihan media tradisional ini akan menjadi salah satu bentuk strategi komunikasi efektif untuk bagaimana kita menjadi peranan humas memaksimalkan fungsinya, baik itu dalam sebuah lembaga, perusahaan maupun organisasi. Baik, hadirin yang berbahagia di ruang virtual Zoom, akan sangat lebih menarik lagi jika kita akan menyimak bersama-sama materi berikutnya yang akan disampaikan oleh pemantik diskusi berikutnya. Tidak kalah menariknya dan tidak kalah informatifnya akan disampaikan oleh salah satu narasumber kami. Untuk itu kami silahkan kepada Ibu Dr. Siska Mardiana. Beliau adalah akademisi Universitas Serang Raya. Namun izinkan Ibu saya memperkenalkan Ibu terlebih dahulu kepada audiens. Ingin berkenalan ya, meskipun tidak bisa saya sampaikan semua, tapi setidaknya ini akan menjadi sebuah spirit nih buat para orang-orang yang sangat tertarik dalam dunia humas untuk meningkatkan kemampuannya. Yang dicapai luar biasanya oleh Ibu Dr. Siska Mardiana, saya akan membacakan singkat dalam sebuah bentuk singkatan dalam sebuah CV. Yang bernama Ibu Dr. Siska Mardiana bekerja di tahun 2015 sebagai dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi Visipkum Universitas Serang Raya. Kemudian di tahun 2022 sampai sekarang, beliau adalah asesor kompetisi BNSP bidang Public Relation pada LSP PR Nusantara Surabaya. Kemudian untuk pendidikan yang sudah dicapai oleh beliau di tahun 2003,
Untuk S1-nya Ilmu Komunikasi di FISIP Unsud Purwokerto, untuk S2-nya atau Magisternya Magister Manajemen Konservasi Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Mercubuana Jakarta. Kemudian di 2022 alhamdulillah telah mencapai gelar doktoralnya atau S3-nya di Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Berarti sesama alumni nih Ibu ya. Oke, kemudian untuk beasiswa yang pernah didapatkan oleh beliau luar biasa sekali di tahun 2017 hingga 2022, wadah beasiswa dari BUDIDN dari LPDP Kementerian Keuangan untuk studi doktoral ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran. Luar biasa. Kemudian beliau juga sangat aktif di organisasi, di antaranya pada tahun 2022 sampai 2025 pengurus pusat Aspikom, ketua bidang pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kemudian di tahun 2023 sampai sekarang anggota Ikatan Asesor Profesional Indonesia. Wah, harus belajar nih. Kalau saya baru belajar nih menjadi asesor. Baik, kita akan sangat penasaran sekali dengan materi yang akan disampaikan Ibu Dr. Siska Mardiana berkaitan dengan materi strategi komunikasi afektif dan analisis risiko new media. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Ibu Dina. Ini ada ini. Oke. Ibu Dina salam kenal walaupun kita baru ketemu di ruang Zoom ya. Mudah-mudahan tidak memahami format saya dan salam kenal saya buat Ibu Dina juga teman-teman peserta webinar pada hari ini. Juga buat pemateri diskusi yang sebelumnya itu Ibu Anissa Rizky ya. Yang memang yang mendasari kita kemudian mengadakan webinar adalah kita bikin kajian bareng nih gitu tentang tata kelola komunikasi strategis pemerintah Provinsi Banten dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim gitu ya. Kemudian akhirnya hayu kita webinarkan saja gitu ya, mungkin bisa sharing sedikit gitu ya apa yang sudah kami buat gitu, walaupun akhirnya yang kami sampaikan tidak fokus pada hasil kajian kami kemarin gitu ya. Dan ini juga agak di luar tadi gitu ya. Kalau tadi yang dibacakan adalah analisis resiko gitu ya, tapi di sini saya lebih hanya memaparkan tentang penggunaan media baru gitu ya. Karena saat kemarin bikin kajian itu ada beberapa media yang kami pakai, yang kami temukan gitu ya, beberapa media yang ditemukan baik mulai media baru, kemudian media tradisional tadi sudah dipaparkan Bu Anissa, kemudian media luar ruang ya, dan media massa juga masih dipakai gitu. Kira kita coba buat hari ini kita bahas yang media baru sama media tradisional terlebih dahulu ya. Dan di sini juga mungkin saya nggak banyak bikin paparan gitu ya. Sudah banyak bikin paparan supaya kita lebih banyak diskusi saja. Dan tadi juga sudah banyak dari Bu Anissa gitu ya dijelaskan. Jadi kalau pemateri kedua atau pemantik kedua kan biasanya gitu ya, paling gampang. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh pemateri awal. Ya Bapak Ibu teman-teman, kita santai aja ya di hari Sabtu ini. Jadi biasanya begitu, sudah banyak dipaparkan oleh yang awal. Saya hanya melengkapi gitu, dan tadi juga disampaikan oleh Bu Anissa bahwa memang baik media tradisional atau media baru bukan kemudian media baru jadi menggantikan media tradisional gitu, tapi kita memang komplementer gitu. Mungkin nanti juga mungkin dari moderator Ibu Dina yang juga kayaknya expert di bidang PR, kita bisa diskusi bareng aja ya Bu Dina dan teman-teman semua di sini juga gitu. Udah. Kelihatan ya? Udah belum? Ini bukan? Gitu. Ini ya, jadi hasil dari berpijak pada hasil kemarin sih gitu ya, penggunaan media baru dalam komunikasi strategis pada praktek PR di era digital. Ya, apa sih komunikasi strategis itu gitu. Jadi ini sebenarnya juga mungkin teman-teman sudah banyak baca, sudah banyak tahu. Jadi di sini hanya sekedar refreshment saja gitu ya. Ada beberapa definisi tentang komunikasi strategis, bahwa komunikasi strategis merupakan komunikasi yang dilakukan dengan sengaja untuk memajukan misi organisasi. Definisi lainnya adalah komunikasi strategis merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus yang dilakukan oleh aktor-aktor komunikasi, baik individu, kelompok, maupun organisasi itu sendiri,
internal maupun eksternal dalam rangka saling memahami untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi strategis adalah komunikasi yang dapat meningkatkan positioning organisasi serta daya saing berdasarkan visi misi dan nilai organisasi secara konsisten. Jadi dalam artian komunikasi strategis adalah upaya kita gitu, bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita melakukan komunikasi baik secara individu, kemudian dengan kelompok ataupun dalam lingkup organisasi di dalam dan di luar gitu ya, sehingga tujuan organisasi itu tercapai seperti itu. Kemudian selanjutnya gitu ya, balik tadi memang penggunaan media gitu saat ini karena memasuki media digital banyak yang kemudian menggunakan media baru gitu ya. Media baru adalah hadir dalam bentuk perangkat, baik perangkat keras biasanya selalu ada komputer dan jaringan internet. Walaupun kemudian komputer tidak harus selalu PC ataupun laptop gitu ya, tapi juga bisa menggunakan smartphone dan perangkat lainnya. Gitu. Nah, media baru menurut Kanika merupakan media dialogis yang pesan bisa disebarkan oleh seseorang kepada banyak orang ataupun banyak orang juga kepada banyak orang dan berbasis teknologi informasi komunikasi. Jadi kalau tadi media tradisional pada umumnya dilakukan secara langsung gitu ya, kegiatan komunikasi dilakukan secara langsung. Kalau media baru ini memungkinkan kita nggak ketemu nih gitu ya, kayak sekarang kita webinar kita nggak ketemu langsung gitu ya, tapi dengan menggunakan Zoom gitu ya, dengan menggunakan aplikasi beberapa perangkat kita bisa tetap melakukan komunikasi. Nah, ini ada satu konsep gitu ya dalam kajian komunikasi karena saya dan mungkin beberapa juga di sini nyawa komunikasi gitu ya, computer mediated communication gitu. CMC gitu ya, yang mungkin familiar juga istilah yang digunakan untuk ketika kita melakukan komunikasi dengan dua orang atau lebih atau berinteraksi dengan melalui komputer yang berbeda. Perangkatnya beda gitu ya. Hal ini merujuk pada pernyataan John December bahwa computer mediated communication is a process of human communication via computer involving people situated in particular context engaging in process to share media for variety purposes. Jadi CMC ini biasanya komunikasi itu dilakukan melalui komputer, perangkat, smartphone, dan ada jaringan internet. Kalau nggak ada internet kita nggak terkonek ya. Jadi walaupun ada komputer tapi kalau nggak ada wifi saat ini kita nggak jadi webinar ini. Gitu. Kemudian meskipun definisi CMC kalau menurut Spielberg merupakan pertukaran pesan melalui teks, awalnya melalui teks ya gitu. Tapi kini dengan perkembangan teknologi akhirnya pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya teks, tapi juga audio, visual gitu ya. Itu pesan-pesan yang bisa disampaikan. Jadi tidak selalu teks. Mungkin kayak dulu zaman awal kayak handphone ada gitu kan, itu hanya teks ya, hanya ngirim SMS ya gitu kalau nggak salah. Ini pada ngalamin SMS nggak ya? Apa ini pada generasi muda semua yang langsung sekarang lewat WhatsApp dan sebagainya. Dulu kalau SMS itu kan kita cuma bisa teks ya, cuma bisa ngirim teks dan ada batasan karakter. Saya lupa ya 120 atau berapa gitu ya. Mau nanti dibetulkan gitu ya. Nah, kemudian perkembangan akhirnya sekarang kemudian berkembang ada dulu tuh BlackBerry gitu ya, BBM, BlackBerry Messenger gitu. Kemudian mengirimkan pesan lewat BBM itu. BlackBerry Messenger awalnya harus menggunakan perangkat BB gitu ya, BlackBerry itu. Tapi kemudian akhirnya juga dipakai di Android gitu. Dan berkembang lagi sekarang adalah yang banyak dipakai sama teman-teman itu WhatsApp ya gitu. Yang banyak WhatsApp gitu. WhatsApp sendiri juga berkembang yang tadinya hanya kita komunikasi satu dengan satu gitu ya. Kemudian sekarang ada WhatsApp group, bahkan sekarang ada lagi yang WhatsApp apa yang namanya saya lupa. Yang kemudian ada beberapa grup community ya kalau nggak salah. Ya, WhatsApp community gitu. Jadi bisa bikin satu komunitas di dalamnya ada beberapa grup lagi gitu ya. Jadi teknologi ya terus saja berkembang gitu. Jadi tidak hanya teks, audio, visual gitu. Bahkan mungkin nanti perkembangan selanjutnya entah apa lagi gitu ya, pesan-pesan yang bisa disampaikan melalui melalui teknologi. Perkembangan media baru gitu ataupun dalam perspektif CMC tadi itu karena kita sekarang berada pada masyarakat kita adalah masyarakat digital gitu, cyber society gitu mungkin yang lebih familiar di tapi saya lebih senang menyebut masyarakat digital karena sama Indonesia. Nah, ini ciri-ciri yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi gitu. Hampir semua sekarang kita sangat tergantung pada teknologi gitu ya. Mungkin dialami juga bangun tidur gitu ya.
kadang belum baca doa udah dicari HP mana ya, gitu. Ya Bonte ya. HP mana ya, gitu. Kemudian melihat mungkin semalam ada yang kirim pesan saya sudah tidur dan sebagainya, atau melihat dan sebagainya yang biasanya penggunaan smartphone tidak hanya buat komunikasi tapi juga misalnya ada yang menggunakan buat pencatatan dan sebagainya. Jadi sangat tergantung pada teknologi. Udah berangkat gitu tiba-tiba ingat tuh HP ketinggalan, balik lagi gitu ya buat ngambil HP. Atau ketika kemudian misalnya HP-nya hilang gitu, atau kemarin saya ngalamin juga laptop yang SD-nya rusak dan hilang semua gitu data gitu, ya cukup bikin menangis juga gitu ya, karena ya kita berada pada masa digital yang sangat tergantung pada teknologi. Kemudian yang kedua ciri khasnya adalah kebutuhan informasi yang sangat tinggi. Teman-teman di sini saya rasa mungkin hampir setiap hari mencari informasi, googling atau kemudian lewat medsos gitu ya, di Instagram dan sebagainya, di Twitter untuk cari tahu baik informasi yang memang kemudian penting ya, soal politik dan sebagainya, juga kondisi ekonomi dan sebagainya, atau informasi terkait tugas kuliah, ataupun informasi santai gitu, misalnya model baru apa sih baju hari ini, model-model baju sekarang gitu, atau kemudian di kota teman-teman gitu, misalnya ada yang lagi happening apa nih gitu, ada kafe yang baru nggak dan sebagainya gitu. Jadi kebutuhan informasi sangat tinggi gitu ya. Kadang juga tidak mencari yang di lokal kita tinggal saja gitu, tapi ketika misalnya mungkin mau wisata gitu ya, dan akhirnya cari dulu, lihat IG dulu, beli dulu tujuan wisata di kota itu apa gitu ya, penginapannya bagaimana dan sebagainya gitu ya. Nah, itu semua dimudahkan dengan adanya teknologi. Ciri yang ketiga adalah perubahan pola interaksi gitu ya. Ya tadi kalau misalnya kemudian zaman dulu kita berinteraksi banyaknya secara langsung, apalagi waktu saya kecil yang tidak ada HP dan sebagainya, main sama temen ya langsung ketemu saat itu gitu ya, main dan sebagainya gitu. Kalau mau pergi bareng yang ngejemput gitu kan ya, kalau sekarang sudah berubah, janjian, WA, telepon gitu ya, interaksi jadi bisa dilakukan hampir 24 jam gitu ya, walaupun tidak ketemu langsung. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah keterlibatan dalam ekonomi digital. Sekarang banyak pembayaran ataupun bentuk-bentuk ekonomi digital seperti misalnya kemudian Gojek gitu ya, Gojek yang kemudian ada aplikasi GoFood-nya gitu. Jadi males keluar tinggal pesan GoFood gitu, ataupun misalnya belanja yang kemudian pakai GoShop gitu, atau hal-hal lainnya gitu ya. Banyak yang kemudian dilakukan dengan adanya digital ini gitu. Kita belanja gitu ya, banyak yang mesti pada belanja online, banyaknya Shopee gitu. Apalagi kemudian banyak promo-promo juga, itu setiap bulan ada 12-12, 11-11, 10-10 gitu ya. Dan kemudian ada macam-macam, Shopee aja kalau dulu hanya foto-foto gitu ya, sekarang udah ada Shopee Live dan sebagainya gitu ya. Jadi ya luar biasa perkembangan teknologi digital. Kemudian yang kelima, ciri khas masyarakat digital, banjir informasi. Yang tadi ya gitu, kita dapat informasi banyak banget dan dari mana-mana. Kadang kayak IG kita buka aja tanpa kita minta muncul gitu ya di berandanya gitu ya. Jadi kemudian dia melihat pola apa ya, melihat pola kita sering buka apa gitu, kita sering aktif apa, kita sering cari apa, tanpa kemudian kita cari juga kadang udah muncul gitu ya informasi itu yang dari medsos gitu ya, belum yang kemudian dari teman-teman dan sebagainya gitu ya, info-info di WhatsApp group dan sebagainya yang kadang juga mungkin nggak disaring dulu gitu, nggak disaring dulu apakah ini benar atau tidak gitu ya, hoax atau enggak gitu. Dan kemudian yang keenam adalah globalisasi dan keterhubungan atau global village. Kita ini sekarang seperti pada sebuah desa global gitu ya, jauh di luar negeri dan sebagainya, tapi kita tetap terhubung. Ini adalah beberapa ciri khas masyarakat digital. Bagi masyarakat digital, tapi tentu saja kalau menurut saya juga butuh adanya literasi gitu. Jadi ketika menggunakan digital atau terlibat dalam kehidupan di dunia maya dan sebagainya, itu juga tetap ada batasan-batasan, ada privasi yang harus kita terapkan, baik buat diri kita sendiri ataupun kemudian dalam berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Kemudian lanjut, ini adalah evolusi public relation berdasarkan tantangan divisi inovasi teknologi. PR sekarang masuk di PR pada era 4.0 gitu. Jadi awalnya dulu PR pada era tradisional banyaknya menggunakan media cetak gitu ya. Kemudian kalau komunikasi apakah zaman saya
S1 dulu kalau lagi praktek PR gitu. Jadi kelihatan usia sih ya kalau bicara zaman S1. Karena beda nih. Usianya berapa ya saya? Itu kalau ada tugas apa kita masih clipping gitu ya. Kalau sekarang mungkin sekarang media monitoring dengan berbagai aplikasi gitu, dulu masih clipping yang kemudian harus apa mengumpulkan berbagai media cetak, perusahaan itu berlangganan berbagai media cetak, kemudian kita cari satu-satu gitu ya, ada pemberitaan tentang perusahaan kita enggak gitu ya, dan sebagainya gitu. Kalau kemudian ada apa kalau sekarang mungkin istilah cuitan, kalau dulu apa komen gitu kayak ada komentar negatif ataupun surat pembaca yang baik negatif atau positif, kita kemudian harus jawab gitu ya, klarifikasi gitu. Dan itu kan juga prosesnya kadang nggak langsung, beda sama sekarang mungkin kalau ada cuitan langsung gitu ya bisa langsung dijawab. Ini era tradisional, kemudian kalau ada era 2.0 mulai masuk media online gitu, tapi masih transisi gitu. Jadi media cetak juga masih dipakai gitu. Tapi media online juga sudah muncul mungkin dengan banyaknya media cetak yang juga kemudian melakukan kemudian Kompas gitu, ataupun beberapa surat kabar juga menerbitkan secara online, tapi masih punya yang versi cetaknya. Kemudian lanjut ada PR pada era sosial media gitu, yang muncul media sosial gitu ya. Jadi ruang kerja PR itu tidak hanya offline, kemudian online gitu ya, dengan melalui website dan sebagainya, kemudian media sosial gitu ya. Nah, di sini juga PR harus mengamati media sosial, juga harus mengamati sentimen-sentimen ataupun pandangan-pandangan, cuitan-cuitan gitu dari berbagai media sosial mengenai perusahaannya. Gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah sekarang kita masuk pada pemanfaatan AI dan data gitu ya. Jadi sekarang PR ini PR tidak hanya dengan sesama PR yang manusia, kita manusia ya, tapi juga dengan robot gitu. Sekarang banyaknya kemudian pada pakai AI gitu ya buat bikin konten dan sebagainya gitu. Walaupun kalau buat saya pribadi sebagai public relation kita kan bina hubungan gitu ya, bahasanya tidak bisa kemudian lepas hanya menggunakan teknologi. Tetap ada sisi-sisi humanis yang kemudian nggak bisa digantikan sama teknologi. Tetap ada kemudian ketika misal walaupun ini nggak secara langsung tapi masih bisa lihat teman-teman kalau yang online gitu, saya masih bisa lihat teman-teman senyum dan sebagainya, Bu Dina gitu, walaupun dari jauh gitu ya, masih bisa lihat senyumnya apa hari ini dan sebagainya, gesturnya dan sebagainya. Jadi kalau buat saya gitu ya, saya sih merasa itu sisi humanis gitu, jadi nggak bisa percaya gitu aja sama teknologi, semua dilakukan sama teknologi. Ya, jadi kemudian ini ada beberapa komunikasi strategis dalam praktek PR yang menggunakan media baru. Ya, mungkin teman-teman juga biasanya anak muda lebih familiar sih ya dengan media sosial, media baru ini gitu. Penyebaran informasi melalui media digital, bisa streaming TV, radio gitu, kemudian perusahaan ataupun pemerintah gitu ya, bikin website, media sosial gitu, ataupun kemudian elektronik magazine gitu. Kemudian juga melakukan strategi optimasi konten di internet gitu, supaya konten ataupun misalnya website perusahaan kita berada di posisi atas gitu, kalau misalnya perusahaan kita bertujuan buat memasarkan produk gitu ya, ataupun jasa gitu. Biasanya dibutuhkan buat kemudian perusahaan kita ada di atas gitu, ketika orang googling muncul gitu. Kemudian juga harus berusaha mengcounter gitu ya, mesti kita tetap ada kita hoax dan sebagainya gitu ya, tadi karena ada banjir informasi yang kadang ya kita nggak bisa menyerap informasi macam-macam yang datang ke kita. Kemudian juga di samping inovasi itu juga harus mungkin bisa membangun brand building gitu ya, itu saya yang sekarang mungkin lagi banyak didengungkan juga gitu ya. Kemudian membuat berbagai program kreatif, video profil kayak tadi di awal ditampilkan videonya Loka Kota gitu ya, itu salah satu bentuk program kreatif. Kemudian bisa juga digital storytelling dan berinvestasi melalui riset ya, PR ketika akan membuat sebuah kegiatan gitu dan sebagainya, itu baiknya tetap melakukan riset terlebih dahulu ataupun sesudahnya kemudian melakukan riset gitu. Jadi memang benar-benar kemudian kita bisa bikin kegiatan atau kita menyampaikan pesan yang memang sesuai dengan halayak dan pesan itu sampai gitu ya. Karena ya komunikasi kan intinya kita pengen menyampaikan pesan ya, pesan itu diterima, bukan hanya menyampaikan tapi pesannya juga diterima sesuai dengan makna yang pengen kita sampaikan. Ini ada beberapa jenis media di pola PR gitu ya, ada 3 macam gitu, saya ambil dari fase. Jadi media yang di media yang didapat, kemudian kalau
yaitu media yang kita miliki, seperti kemudian kita perusahaan misalnya punya media sosial, punya website dan sebagainya, itu kan memang milik perusahaan itu, ataupun juga ada media yang berbayar gitu, seperti kemudian pasang iklan yang berbayar dan sebagainya. Kalau on media itu kita mendapat media yang kita dapat ketika kita kemudian mengirim liputan berita gitu ya ke media yang lain, kemudian diliput dan dipublish gitu, maka perusahaan kemudian mendapatkan publisitas gitu yang arahnya nanti buat reputasi dan citra perusahaan juga. Ini ada peran media sosial dalam hal pemerintah terkait media sosial ini seharusnya menjadi media interaksi antara pemerintah dan warga negara serta lembaga pemerintahan dan bisnis lainnya. Media sosial juga dapat digunakan untuk sebagai engagement gitu ya, digital engagement nantinya di mana bisa mengukur gitu ya kekuatan ataupun kemudian engagement itu ketertarikan gitu ya publik pada organisasinya gitu. Kemudian bagi pemerintah media sosial juga dapat membantu memenuhi tujuan organisasi untuk membangun jejaring. Dan dengan menggunakan media sosial, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik klien, sesama dinas juga, sesama pemerintahan, relawan, media, publik, masyarakat gitu dan berbagai hal. Gitu. Jadi memang kalau saat ini mungkin dibutuhkan pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan itu kemudian membuat media sosial yang kemudian selalu update gitu ya, bikin konten tentang ini ada beberapa contoh pengelolaan media sosial gitu, karena pada umumnya kalau nggak salah kan pemerintah juga ada kewajiban bukan informasi publik ya, bukan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 gitu. Akhirnya kemudian kayaknya semua pemerintah itu pada bikin website dan akhirnya suka ada beberapa penghargaan biasanya di akhir tahun gitu ya, di antaranya penghargaan pada itu pengelolaan website dan medsos terbaik saat itu kemudian diraih oleh Kemenag.go.id gitu. Jadi bagaimana kemudian website ini menjadi website dan medsos yang terbaik pengelolaannya gitu. Karena isinya update dan sebagainya. Kemudian contoh lainnya ini karena kita di akademisi gitu ya, juga ada Anugerah Humas Dikti baik yang buat PTN ataupun PTS gitu ya. Awalnya kalau nggak salah mulai dari tingkat kayak LDikti daerah dulu, LDikti masing-masing LDikti 4, 3 dan sebagainya mengadakan, kemudian lanjut lagi ke yang tingkat nasional. Nah, ini tingkat nasional Humas Dikti buat winnernya adalah Universitas Tarumanegara gitu ya. Jadi pada laman dan medsos yang terbaik. Kemudian penggunaan media baru lainnya adalah berbagai aplikasi pemerintah, banyak ya sekarang, info BMKG, GMO, kemudian kayak ya tadi BMKG, kemudian kepolisian juga gitu, kemudian juga banyak aplikasi yang di daerah kayak di Provinsi Banten tuh ada Rabek. Rabek gitu ya, jadi pakai kadang lucu-lucu juga namanya gitu, karena kalau Rabek itu kalau di kami ini kan makanan khas Banten gitu ya, akhirnya itu mungkin ini juga sisi kearifan lokal ataupun nama ini masuk ke media tradisional, pesan tradisional gitu kali ya. media baru dengan pesan tradisional menggunakan istilahnya aplikasi Rabek. Apa panjangannya? Ya nanti kita googling. Saya lupa panjangannya. Gitu ya, itu terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya paparkan di sini. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi saja gitu ya, baik dari Bu Nida dan rekan-rekan lain gitu. Jadi memang kita posisinya di sini hanya pemantik nih, gitu. Ayo kita diskusi bareng gitu. Bukan berarti kemudian kami berdua di sini yang paham tentang PR, enggak juga. Gitu. Makasih Bu Nina, Mangga. Terima kasih Ibu Dr. Siska Mardiana, keren banget materinya ya. Jadi ini seperti sebuah pilihan ya, media tradisional dan media baru ini. Akan tetapi kita harus ketahui bersama bahwa profesi humas ini adalah profesi yang sangat dinamis. Jadi sudah pasti harus adaptif, harus mempunyai strategi komunikasi yang efektif. Jadi ketika kita harus berperan menggunakan media tradisionalkah atau media barukah? Nah, untuk lebih menariknya lagi, bagaimana kalau kita buka sesi diskusi? Sebelum sebuah sesi diskusi dibuka, ini saya akan informasikan ya, ternyata ada 4 gift yang akan kita berikan kepada 4 penanya yang akan boleh baik itu di dalam kolom chat maupun dalam langsung kepada raise hand. Jadi ada 4 gift yang akan diberikan oleh panitia Lokakota.
sebagai apresiasi dalam bentuk dana ataupun uang elektronik. Wow, kita tunggu nih. Kita tunggu banget buat partisipan atau juga para hadirin semua peserta di virtual Zoom ini yang akan bertanya, silakan boleh raise hand atau juga melalui kolom chat. Ini sangat menarik sekali ya, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan didapatkan berkaitan dengan apa yang kita ketahui dengan kolom pertanyaan. Sudah ada Pak Yudhistira. Hai Pak Yudhis dari Ubarajaya. Disilakan Pak Yudhis. Apa kabar Pak Yudhis? Selamat pagi. Belum di-unmute belum. Oh, hai udah. Selamat pagi, Teteh Selamat pagi Hina. Pak Yudhis. Terima kasih sudah join. Oke, Pak Yudhis, ini salah satu Ya, akademisi Dansa Sebayangkara Jakarta Raya. Wah, apa nih yang akan digali di diskusi ini? Silakan Pak Yudhis. iya, sangat menarik ya tadi mendengar yang disajikan oleh dua pemantik kita, ada Bu Anissa Rizky dan juga Ibu Siska. Saya juga ingin membuka sedikit diskusi lah tentang apa yang pernah saya alami dulu ketika menjadi mahasiswa S2, ketika saya waktu kuliah di Universitas Andalas. Dan kebetulan di kelas saya waktu itu 50% itu orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah. Dan 50% lagi itu baru yang dari umum, ada yang baru fresh graduate, ada yang bekerja di instansi lain, ada seorang pers dan lain-lain. Jadi itu juga berkaitan dengan bidang kajian saya di Ubarajaya saat ini. Jadi ada beberapa mahasiswa yang bertanya sebetulnya bidang kajian saya apa. Apalagi ketika mereka membaca skripsi saya dan tesis saya. Kebetulan waktu S1 itu skripsi saya bidangnya komunikasi pemasaran, dan skripsi saya di S2 itu bidangnya PR pemerintah. Namun ketika saya menjadi seorang dosen, saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengajar itu, dan saya bidang kajian saya saat ini ya kalau nggak komunikasi budaya, film, dan juga bidang-bidang broadcast lainnya. Tapi saya ingin bertanya, tadi juga menarik yang disampaikan oleh Ibu Anissa Rizky, dan saya ingat kembali saat saya S2 itu juga ada kaitannya dengan Mauludan. Jadi saya meneliti tentang bagaimana sebuah kelompok masyarakat di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, tentang tradisi mereka menyambut Maulid Nabi itu bahkan di sana sampai kurang lebih 2 bulan. Kalau di tempat lain hanya 1 hari atau beberapa hari, di sana bisa 2 bulan. Jadi istilahnya mereka ada yang menyambut Maulid Nabi, dan juga ada yang mengantarkan Maulid Nabi. Malah di hari H yang di tanggal merah Maulid Nabinya itu nggak ada acara kalau di Padang Pariaman. Nah, kaitannya saat itu saya juga ada bahan bacaan tentang kota-kota lain atau tempat-tempat lain yang sudah membuat sebuah wisata religi atau wisata budaya saat Maulid Nabi tersebut. Nah, kajian saya waktu itu ingin melihat bagaimana keterkaitan nih antara pemerintah dengan warga lokal. Dan saya di sana meneliti ada 4 instansi pemerintah, ada pemerintah kota, ada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, terus ada dinas pariwisata dan juga dinas pendidikan, yang ada kesinggungannya lah dengan tradisi tersebut. Nah, bersinggungan dengan dunia PR, di sana saya kaget sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi, tidak ada di antara mereka yang background-nya ilmu komunikasi, satu. Terus yang kedua, PR-nya sendiri itu saya masih sangat ingat, dia sarjana ekonomi. Nah, ketika wawancara, kita yang udah belajar public speaking segala macam, lumayan kecewa dengan pernyataan Humas saat itu yang bilang pemerintah tidak melakukan apa-apa. Di satu sisi saya kecewa, di satu sisi saya bingung mau nulis apa nih di tesis saya.
Padahal ingin membahas bagaimana nih peran pemerintah saat itu di Kabupaten Padang Pariaman dalam ya menyambut tradisi tersebut, dalam membuat tradisi tersebut menjadi sebuah pariwisata budaya lah di saat itu. Nah, kembali ke kelas, kolega yang dari instansi pemerintah yang sudah berkecimpung di dunia pemerintahan dan beberapa di antaranya dia bekerja di bidang humas, kalau nggak salah waktu itu nama ininya Kominfo ya, malah bercerita dengan saya yang membuat saya jadi bertanya-tanya. Statementnya setiap ada diskusi, setiap ada pelajaran mengenai humas, dia langsung bilang semua yang kita pelajari di kelas itu nggak ada praktiknya di tempat abang, gitulah istilah mereka ya. Jadi saya berpikir, wah apakah yang kita pelajari selama ini terus betul-betul tidak berjalan atau tidak berjalan dengan semestinya di instansi pemerintah atau bagaimana? Dan ini ada hubungannya juga dengan rekan-rekan kita mahasiswa nih. Apakah cita-cita mereka, apalagi yang punya bidang kajian, yang memilih bidang konsentrasinya adalah PR dan bercita-cita menjadi seorang PR, apakah nanti mereka bisa merasakan apa yang mereka pelajari saat ini, atau malah seperti masa-masa yang lalu, di mana bidang PR nanti tidak ditempati oleh orang PR itu sendiri, terus juga eh, apa ya, bagaimana kita mempelajari dunia PR tidak bisa diterapkan di dunia PR itu sendiri atau seperti apa? Mohon maaf, terima kasih banyak, Teh Baik, Dina. terima kasih Pak Yudis, keren banget nih fenomena yang disampaikan ya, berdasarkan fakta pengalaman di lapangan. Iya, Baik, kita akan cek dulu dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian sudah ada yang raise hand. Hai, buat Sri Wahyuni ya. Boleh diperkenalin dulu ya. Dari mana, dari lembaga mana, terus mau pertanyaan apa dan untuk siapa. Disilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Suara saya apakah terdengar ya? Good banget, clear. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, saya dari Universitas Paramadina. Tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama kita ya, yaitu Bu Anissa Rizky, itu membahas tentang media komunikasi strategis digital, tentang media komunikasi tradisionalnya. Dan kemudian disambung oleh materi kedua, ada Bu Siska, yang berbicara tentang media komunikasi digital. Nah, ketika kita sudah menentukan untuk menggunakan salah satu media komunikasi strategis digital atau tradisional ya salah satunya. Misalnya, ketika ada seorang calon legislatif nih untuk menarik minat dari Gen Z atau milenial, dia memilih untuk menggunakan media komunikasi strategis digital. Terus ketika sudah ditentukan dia menggunakan media komunikasi strategis digital tersebut, bagaimana cara untuk mengukur atau melihat signifikansi dampak yang dihasilkan daripada media komunikasi yang dipilih tersebut. Kalau misalnya memang ada satu teknik analisis yang bisa digunakan untuk mengevaluasi dari media komunikasi strategis digital dari kedua tersebut, baik yang tradisional ataupun yang digital, mungkin bisa untuk dijelaskan. Boleh dari Bu Anissa Rizky atau Bu Siska atau boleh keduanya. Mungkin itu saja pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Good sekali pertanyaannya, thank you. Dan selanjutnya yang sudah ada barusan siapa? Dari UBJ ya? Oke, silahkan. Satu lagi kita akan keep 3 orang ya. Barusan. Mohon maaf kepada Ibu moderator, kamera saya bermasalah, Ibu. Oke, it's okay. Hai Naila Aura Kartika. Ya, Ibu, perkenalkan saya Naila Aura Kartika, mahasiswa semester pertama Universitas Bhayangkara. Izinkan bertanya, tapi ini pertanyaannya lebih gimana ya? Kepada Ibu Siska untuk membagikan pengalamannya, Ibu. Oke, pengalaman apa, sayang? Bagaimana cara
mengidentifikasi untuk mengatasi tantangan komunikasi yang akan muncul Ibu untuk membangun citra positif melalui humas. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you untuk Citra. Kita akan keep 3 dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan bergabung lagi untuk membuka sesi kedua. Pertanyaannya menarik dulu. Ini boleh ditanggapi oleh kedua pemantik diskusi kami maupun salah satu jika berkenan. Yang pertama kami mohon kesediaannya mungkin kepada Ibu Anissa terlebih dahulu atau bisa nanti lanjutkan oleh Ibu Dr. Siska. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Yudhistira. Jadi fenomena fakta di lapangan itu yang pertama berkaitan dengan research yang dilakukan, kemudian positioning humas yang banyak tidak diposisikan oleh yang background-nya seorang PR gitu loh. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Saya mungkin akan mengundang Ibu Anissa terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Dina. Iya, Pak Yudis, saya bisa manggil Mas Yudis nih. Mas Yudis, oke. Kalau misalnya dilihat dari sumber daya dulu ya, sumber daya dari pemerintahan tersebut. Di komunikasi strategis itu ada beberapa kajian, ada bagian part dari kajian itu yang mengatakan bahwa komunikasi strategis dalam bentuk halayak itu, dalam bentuk berkomunikasi itu ada namanya sumber daya manusia. Maksud dari sumber daya manusia itu adalah apakah sebuah lembaga ataupun sebuah instansi atau perusahaan dia sudah memahami fungsi, visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Mungkin kalau di daerah yang dimaksud sama Mas Yudis tadi belum ya. Dulu memang Banten seperti itu juga Mas. Masih kayak menempatkan yang bukan background-nya komunikasi itu di bagian humas atau di bagian komunikasi lah gitu, di Diskominfo lah ibaratnya seperti itu ya. Pada saat itu dulu gitu kan. Kemudian malah awalnya humas itu nomenklaturnya itu di setiap dinas itu ada humasnya dulu. Tapi ubah lagi nih kebijakan dari pemerintahan bahwa katanya humas itu disimpan di Diskominfo gitu kan. Nah, karena memang akhirnya berdasarkan pengalaman saya hal seperti itu tidak berjalan dengan baik karena tadi ya masyarakat kita itu halayak itu kan bukan pasif ya, tapi aktif. Dia aktif itu dia menerima informasi itu dengan cepat karena ada media sosial dan perkembangan teknologi juga. Akhirnya pemerintahan di sini kalau di Banten mereka mulai berbenah diri. Jadi dari kepala dinasnya di Diskominfo itu mereka mencari yang memang background-nya ada yang PR untuk penempatan humasnya, tetapi juga ketika mereka membutuhkan staf ataupun tenaga pekerja yang memang dia untuk menghandle, kalau ada namanya kata kita ini adalah monitoring berita ya, sebagai audit komunikasi atau audit komunikasi mengenai berita-berita yang bergulir di masyarakat tentang positif atau negatif tanggapannya, itu namanya aplikasi kata kita, dan nanti itu dioperasikan atau dibuat programnya oleh orang teknologi informasi. Nah itu mungkin itu tuh pada saat Mas Yudis pada tesis yang tahun kemarin ya gitu kan, mungkin di situ sumber dayanya saja yang belum ditempatkan dengan baik. Tetapi kalau di beberapa kota, misalnya di Serang ini, mereka sudah mulai berbenah nih Mas. Jadi mereka sudah tahu anak komunikasi itu sudah di Diskominfo. Kemudian juga kalau misalnya background-nya komunikasi, dia ditaruh di humas. Kalau di Kota Serang ya Mas ya, gitu kan. Jadi kalau di sini, saya pernah bertanya pada Diskominfo, mereka akhirnya menanyakan yang paling dicari adalah karena kita udah masuknya 4.0 going to 5.0, mereka udah carinya untuk pemrograman. Jadi mereka cari orang-orang dari teknik informasi yang bisa membuat program.
Tetapi mereka juga butuh orang PR yang bisa nulis rilis, menulis rilis, membuat berita, media relation gitu kan. Dan mereka juga membuka selebar-lebarnya job training mahasiswa dari konsentrasinya adalah PR atau peminatannya PR. Kalau di sini seperti itu kondisinya ya Mas ya. Jadi memang sedikit demi sedikit humas pemerintahan di Kota Serang ini mereka sudah berbenah dengan baik. Makanya kami diberi kesempatan untuk melihat atau melakukan kajian mengenai komunikasi strategis yang digunakan oleh humas pemerintahan guna menyampaikan atau meretas dari turunan stunting dan pengentasan kemiskinan seperti itu. Mungkin nanti Bu Siska menambahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa Rizky. Ibu langsung izin langsung ke pertanyaan kedua aja, masih ke Ibu Anissa ya, biar nanti Ibu Siska juga sama. Tentang teknis analisis evaluasi, apakah ada sebuah teknik analisis evaluasi mengenai komunikasi tradisional? Oh, baik. Terima kasih Ibu Dina. Sebelum kita melihat dari teknik analisis evaluasi, mungkin kita butuh riset PR ya. Riset PR terhadap penggunaan media komunikasi tradisional. Sebelumnya kita akan melihat dulu kelebihan dan kelemahan dari media tradisional ini sendiri. Kalau kita lihat dari kekurangannya, media tradisional ini kan hanya ketersediaan medianya ini terbatas. Maksud kata terbatas ini, media tradisional kan setiap desa itu cukup banyak ya, tetapi juga yang menikmatinya hanya desa atau kota-kota tertentu, sehingga semua orang tidak bisa menikmatinya, harus datang ke tempat tersebut. Nah, kemudian tradisional juga memiliki variasi komunitas tertentu. Jadi kayak misalnya ada komunitas bandrong gitu kan, terus komunitas debus dan segala macam. Jadi mereka punya kelebihannya itu. Ada kedekatan. Kedekatan itu maksudnya adalah mereka secara fisik maupun culture mereka udah sangat paham dengan si anggota-anggota tentang komunikasi tradisional tersebut atau pertunjukan yang mereka gunakan sebagai media komunikasi ya. Kemudian ada kemudahan untuk dipahami karena pakai bahasa ibu tadi dengan simbol-simbol yang mereka juga mengerti gitu kan. Kalau misalnya di Sarianto ada angklung buhun dan segala macam, kemudian juga pesan disampaikan media ini juga situasi kondisinya sesuai dengan konteks dan teksnya juga sama, terus kayak komunikatornya juga mereka sudah memahami karena yang turun-menurun dan punya kedekatan gitu kan. Halayak medianya ini ada umpan balik langsung. Nah, bagaimana sih riset yang bisa dilakukan oleh PR? Kalau kita melihat feedback, feedback kan adalah ibaratnya umpan balik ketika si komunikator sudah menyampaikan pesan-pesannya. Tetapi feedback ini tanggapan yang memang menerima atau tidak dengan contohnya ada tepuk tangan, tertawa, kemudian juga ada umpatan ke segala, itu adalah feedback kan ya. Tetapi kalau untuk riset PR lebih jauh, ini mungkin ada yang bersifat kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif. Gitu. Kalau misalnya bersifat kuantitatif, biasanya media tradisional ini mereka akan buat, ini kayaknya expertnya Bu Siska nih kalau kuantitatif ya, gitu kan, audit komunikasi ini. Nanti mungkin Bu Siska bisa menyampaikan bagaimana hubungan dimensi informatifnya, gitu kan, itu bisa dibuat kuesioner. Tetapi kalau bersifatnya kualitatif, teman-teman bisa mencari berdasarkan wawancara dari berapa orang yang datang dan teman-teman tanyakan tanggapannya dengan nggak cuma satu pertanyaan ya, tapi pesannya apa, kemudian apakah dia akan mengikuti pesan dari si komunikator tertentu gitu kan ya, kenapa dia mengikuti, apakah sudah pasti, karena berdasarkan pengalaman saya melakukan riset mengenai stunting di Kabupaten Pandeglang, ternyata Dinas Diskom Santik Kota Pandeglang ini mereka melakukan suatu bentuk, memang ini udah kental dengan Banten ya, mereka membuat sebuah sosialisasi stunting dengan komunikasi publik ini, mereka menggandeng para kiai-kiai inilah yang memang sudah mereka evaluasi dan mereka juga sudah pilih gitu berdasarkan kedekatan dengan masyarakat. Karena kan kita tahu ya bahwa Kabupaten Pandeglang itu untuk masuk ke sana itu jalannya luar biasa. Tidak, kalau sekarang masih bagus ya, tapi ada juga yang blank spot dan rusak infrastrukturnya. Maka mereka mencari nih si kiai-kiai ini untuk menyampaikan pesan stunting dan menurunkan angka stunting di Pandeglang.
Nah, inilah yang dibikin risetnya, kita pakai komunikator, nanti kita lihat penurunan stuntingnya seperti apa gitu loh. Itu bisa dipakai risetnya kuantitatif maupun kualitatif. Jadi ini gimana mau dilihatnya, cuman kalau berdasarkan sisi hasilnya, memang kalau misalnya kuantitatif kan sudah objektif ya, berdasarkan data. Biasanya kalau data itu sudah valid biasanya, tetapi juga kita lupa. Orang-orang punya gagasan yang lain di mana gagasan ini akan ada di kualitatif, yang di mana ini bagian rekomendasi. Baiknya tuh ustadznya jangan yang itu deh gitu kan. Karena kan yang hafal lebih masyarakat. Jadi kedua ini riset kuanti dan kualitatif dalam komunikasi tradisional bisa digunakan karena mereka semua saling melengkapi atau bisa saling memberikan masukan. Kalau saya sih kalau merujuk pada karena kalau akademisi kan bisa lihat ya bahwa kalau kata Max Weber atau Habermas dia mengatakan kalau misalnya Karl Marx itu dia kuanti banget gitu kan, tapi dia lupa akan gagasan-gagasan yang diinginkan oleh si para pekerja-pekerja itu gitu. Jadi saya ada dua pilihan, teman-teman bisa menggunakan kuanti atau kuali. Cuman kalau kuali memang agak subjektivitas, jadi ada subjektivitas dari si informan yang disampaikan. Tapi kalau kuantitatif memang itu adalah data pasti. Tetapi kita tidak tahu gitu kan apakah ada masukan atau tidak. Baiknya sih dielaborasi kalau untuk melakukan riset. Seperti itu Budina. Oke, keren banget. Terima kasih buat Ibu Anissa Rizky dan juga terima kasih penjelasannya. Semoga bisa menambah ilmu untuk Sri Wahyuni dan Ustaz Paramadina yang sudah bertanya. Oke, kita ke next. Pemantik diskusi akan menjawab pertanyaannya. Kita akan menyapa kembali kepada Ibu Dr. Siska Mardiana. Ibu, ada sejumlah pertanyaan. Mungkin yang pertama berkenan Pak Yudhistira. Ini menarik nih Bu, tentang fakta di lapangan dari mulai penelitian sampai hingga sebenarnya posisi humas itu strategis loh, tetapi gimana mau strategis sementara yang menempatinya nggak expert dalam hal tersebut. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Yudi, salam kenal gitu ya. Kita baru ketemu di online Zoom, mudah-mudahan nanti bisa ketemu juga gitu ya. Yang menanggapi tadi yang Mas Yudi ceritakan gitu ya, pengalaman saat dulu Mas Yudi tentunya komunikasi pemasaran gitu, kemudian tentang PR gitu, tapi ternyata informan yang ditemuin juga bukan PR gitu ya. Memang akhirnya kalau bicara yang kita pelajari gitu, ke depannya belum tentu kemudian kita bekerja di bidang itu gitu. Tapi paling tidak hal-hal yang kita pelajari itu pasti akan ada manfaatnya buat pekerjaan kita nanti. Even kemudian misalnya kita tidak beneran jadi seorang PR nih gitu ya. Saya rasa yang Mas Yudis dapatkan, walaupun sekarang Mas Yudis katanya ngajarnya komunikasi budaya gitu ya, film ataupun broadcast, tapi kan tetap terpakai ya mungkin ilmu-ilmu PR dulu yang Mas Yudis dapatkan gitu. Dan kemudian kalau sekarang itu menambahkan sedikit yang banyak juga sudah dilakukan sama universitas-universitas ataupun yang umum gitu ya, mungkin UBA juga sudah lakukan, kan kita ada sertifikasi kompetensi public relation gitu ya. Karena sekarang juga dari Kementerian Tenaga Kerja kan menyarankan gitu ya, ada juga banyak perusahaan yang kemudian meminta yang mendaftar atau yang melamar gitu adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat kompetensi itu gitu. Itu kan juga menjadi salah satu bentuk bahwa kemudian kira profesi PR gitu ya nantinya memang yang bekerja di bidang PR adalah memang mereka yang benar-benar paham tentang PR misalnya gitu ya, paling tidak yang sudah memiliki sertifikat kompetensi gitu ya. Pengetahuan saya sekarang banyak baik kampus, kayaknya Ubara juga mungkin udah punya gitu ya. LSPP 1 gitu, ataupun dari luar banyak LSPP 3 yang mengadakan. Itu juga mungkin salah satu bentuk upaya bahwa kemudian akhirnya apa yang kita pelajari itu memang nanti bisa terpakai di dunia industri gitu ya, dunia usaha dan dunia industri. Itu mungkin sedikit tanggapan buat Mas Yudi gitu ya. Kemudian juga yang kedua pertanyaan dari Sri Wahyuni, ini kalau nggak salah masih contohnya misalnya calon legislatif gitu ya, kemudian yang disasar adalah generasi Z gitu ya. Menggunakan komunikasi digital. Bagaimana kemudian mengukur efektivitas penggunaan media digital yang sudah dilakukan ataupun efektivitas komunikasi yang sudah dilakukan. Yang digital maupun yang tradisional tadi sudah disampaikan oleh Bu Anissa. Menambahkan sedikit kalau buat mengukur efektivitas ya pakai metode kalau kita penelitian gitu ya, riset karena dia akademisi gitu, saya akademisi lebih di akademisi
sebenarnya ya pakai riset kualitatif atau kuantitatif. Tapi kalau dari awal kayaknya sudah yang jelas pengen diketahui adalah evaluasi gitu ya, evaluasi efektivitas itu kayaknya yang pas adalah pakai kuantitatif, bisa dengan survei gitu ya, bisa dengan survei langsung misalnya. Yang dimaksud adalah kemudian seorang legislatif ngadain kampanye atau kemudian mengadakan kegiatan lain, sesudah itu kemudian timnya, biasanya kan kalau legislatif tidak hanya sendiri ya, pasti ada timnya itu bisa kemudian bikin survei gitu, atau menyebar survei gitu ya, bisa pakai Google Form ataupun bentuk yang lain buat akhirnya tahu apakah kampanye ataupun pesan-pesan yang disampaikan sudah efektif gitu ya, apakah kemudian atau kemudian kemarin juga ada mahasiswa kami meneliti tentang elektabilitas partai gitu ya, elektabilitas partai pada followers Twitter ya kalau nggak salah gitu. Walaupun itu bukan dari legislatif yang meneliti, tapi dari individu gitu yang meneliti, itu satu bentuk bahwa kemudian kegiatan-kegiatan komunikasi kayak tadi tentang partai, kaitan komunikasi politik itu bisa diukur gitu ya, buat mengukur efektivitas atau tidak. Kemudian jadi di situ mahasiswa saya tuh dia neliti tentang Twitternya ya, Twitternya isi-isinya, kontennya, cuitannya itu apakah kemudian followers itu akhirnya memang memilih partai tersebut gitu. Saya nggak boleh nyebutin nama partainya ya. Netral ya. Nanti jadi bahas pemilu nggak saya, karena saya nggak milih siapapun. Saya milih suami saya. Gitu. Seperti itu jadi ya, ya, atau kemudian sekarang banyak yang berkembang, ada juga kayak big data analitik gitu dan sebagainya. Walaupun jujur kalau saya pribadi pengalaman saya belum pernah meneliti big data analitik nih gitu ya, karena banyak sih katanya bisa dilihat dari sentimen-sentimen media sosial dan sebagainya, atau kalau mungkin yang sederhana misalnya dari medsos gitu ya, media medsos yang dimiliki partai tersebut atau medsos yang dimiliki legislatif tersebut kan bisa dilihat tuh dari komen-komennya, komen-komen pengikutnya dan sebagainya, apakah kemudian komennya positif atau negatif. Itu juga salah satu bentuk riset sederhana menurut saya buat mengukur efektivitas nggak komunikasi yang sudah dia lakukan, yang dia pilih gitu dalam melakukan komunikasi. Kemudian yang terakhir dari siapa tadi ya? Dari Naila Aura dari UBJ tentang Naila Aura, pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya terkait bagaimana membangun citra gitu ya sebagai seorang PR gitu ya kalau nggak salah. Saya akademisi dan saya memang belum pernah menjadi PR secara resmi di perusahaan mana gitu ya. Hanya mungkin cerita tentang pengalaman kayak tadi yang saya sharing saat saya S1 gitu ya. Saya pernah kemudian magang sih ya, magang beberapa bulan di sebuah perusahaan. Cuma kan dulu yaitu media cetak. Kalau kemudian sekarang saya bisa bagi adalah karena sekarang kebetulan asesor kompetensi public relation nih, jadi kan kadang ketemu sama asesi, dia kemudian menceritakan proses-proses bagaimana dia melakukan kegiatan PR gitu. Salah satunya di sebuah perusahaan jasa harja itu secara rutin melakukan media monitoring gitu ya, media monitoring setiap bulan, itu akhir bulan gitu ya. Mungkin kalau di sini ada yang dari jasa harja bisa dilengkapi kalau kemudian saya sampaikan kurang tepat gitu ya. Jadi melakukan media monitoring gitu ya untuk mengukur bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan ataupun juga sentimen-sentimen dari masyarakat, komentar-komentar dari masyarakat gitu. Dari situ dijadikan dasar buat kemudian kita mengukur diri, mengukur posisi perusahaan kita ini seperti apa di mata masyarakat gitu. Selain itu juga kegiatan yang lain untuk membangun citra adalah dengan melakukan berbagai kegiatan gitu ya, yang kemudian juga mengajak masyarakat terlibat gitu, atau kalau contoh lainnya karena saya di Cilegon gitu ya, ada perusahaan Indonesia Power gitu yang kemudian perusahaan itu melakukan kegiatan community relation gitu ya, dalam upaya membangun hubungan sama masyarakat adalah kemudian mengajak masyarakat di sini, masyarakat di daerah situ punya kemampuan buat membuat sambal kalau nggak salah ya, sambal kretek gitu, tapi kemudian pengemasannya masih kurang oke dan pemasarannya juga kurang, hanya dikonsumsi sendiri. Akhirnya kemudian didampingi sehingga kemudian masyarakat di situ punya kemampuan buat menjualnya secara lebih luas, diajarkan cara menjual secara online, packing dan sebagainya, sehingga ibu-ibu di situ punya kemampuan lebih gitu ya, punya kemampuan lebih, bisa menghasilkan juga sehingga lebih produktif gitu. Dan dengan cara ini kan akhirnya kemudian citra dari Indonesia Power juga lebih baik gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan baik melalui tadi kayak CSR atau community relation dan sebagainya. Itu sih.
Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Siska Mardiana dan terima kasih untuk ketiga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta, ada Pak Yudis, Sri Wahyuni dan juga Naila. Ada satu lagi, saya akan memberikan satu orang izin untuk kedua pemantik diskusi. Suara saya terdengar. Aku agak putus-putus ya, Bu Dina. Apa saya? Ini masih untuk satu orang. Jadi kan yang mau tanya, raise hand. Suara terdengar. Hai Nadia. Oke, siap? Udah terdengar? Jelas? Oke. Terdengar. Coba dicek lagi Nadia. Terdengar dengan jelas. Oke, silakan. Untuk siapa? Perkenalkan dulu dong, mau kenalan dong. Ya, perkenalkan, nama saya Nadia Novitasari dari Universitas Serang Raya. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Oke, silakan untuk kedua pemateri kah atau salah satunya. Untuk melihat dari tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bu Siska tentang media baru, melihat pesatnya media baru di mana masyarakat menggunakan digital dalam melihat segala informasi. Nah, bagaimana cara seorang PR dalam era digital saat ini mengendalikan media dalam mempertahankan citra dan reputasi? Cukup. Oke. Terima kasih. Ada lagi satu lagi mungkin setelah Citra? Cukup? Oke. Baik, terima kasih. Ini kembali mungkin tentang branding lagi ya, Bu Siska, meskipun sudah dibahas, tapi mungkin Bu Dr. Siska bisa menambahkan kembali mengenai how to build branding gitu di sebuah corporate. Silahkan. Oke, iya, Nadia, pertanyaannya mirip ya sama yang sebelumnya gitu ya, tentang citra dan reputasi perusahaan. Gitu. Tadi sudah dipaparkan, mungkin menambahkan juga ya kalau kemudian kan sekarang zamannya digital gitu, kemudian misalnya teman-teman kayak misalnya kalau kayak teman ini kan dari kampus ya, dari Unsera gitu ya, mungkin juga bisa ngelihat di Unsera itu ada web IG-nya apa sih, Humas Jawa Unsera Jawara. Kalau di sini ada Unsera Jawara gitu ya, IG-nya gitu ya, itu teman-teman bisa lihat di situ gitu. Jadi baiknya seorang humas itu ya, humas itu harus kemudian membuat konten update gitu ya, membuat konten yang update gitu, sering isi konten gitu. Jadi jangan biarkan kemudian lama nggak ada kontennya dan sebagainya gitu. Kontennya juga yang menarik, yang memang terkait sama capaian-capaian di, kalau kita kampus ya capaian-capaian universitas, ataupun kalau di perusahaan capaian-capaian perusahaan gitu, atau kalau kemudian misalnya nanti ada, kalau perusahaan secara umum ada misalnya produk baru dan sebagainya, itu semua sering update di baik media sosial ataupun websitenya gitu. Nah, itu mungkin salah satu cara buat kemudian membentuk citra perusahaan, ataupun kalau kita karena kampus ya citra universitas gitu. Yang nanti juga akan mengarah ke reputasi. Itu sih tambahannya gitu. Jadi kalau sekarang digital mungkin yang utama adalah konten, bagaimana membuat konten. Nah, mungkin yang harus dipelajari adalah bagaimana membuat konten yang baik gitu, sehingga kemudian konten itu ketika orang melihat langsung dapat maknanya gitu, apa pesan yang mau disampaikan. Mungkin ini juga bisa jadi buat masukan buat lokal kota nanti mengadakan sesi selanjutnya gitu ya, yang lebih lebih praktis gitu, misalnya A to Z bagaimana membuat konten media sosial yang baik gitu ya. Mungkin ada dari lain yang bisa sharing gitu, karena kalau bicara digital memang kayaknya kalau bicara dari sisi teori saja juga kurang pas gitu ya teman-teman. Mungkin pengennya kan praktek gitu, gimana nih langsung A to Z, misalnya pakai aplikasi apa atau bagaimana kemudian membuat konten yang baik gitu dan sebagainya. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu Dr. Siska Mardiana sudah menutup jawaban dari kepada keempat pertanyaan para peserta di virtual Zoom. Pengennya dibuka ya sesi berikutnya, akan tetapi nampaknya kita akan bersesi-sesi terus sampai akhir ya. Waktu juga yang harus meng-cut daripada sesi pertanyaan ini, tetapi mudah-mudahan tadi kan sudah di-share ya biodata pada kedua narasumber. Nanti mungkin boleh dipersilahkan ya untuk kedua narasumber ya, mensilakan mungkin di mungkin di konteks yang lain bisa menanyakan pertanyaan tidak di ruang virtual Zoom hari ini. Baik, ini sangat menjadi sesi yang menarik mengenai PR ini, untuk bagaimana bahwa peranan penting strategis seorang PR memaksimalkan peran dan fungsinya adalah penggunaan salah satunya media komunikasi yang harus strategis.
Dua media komunikasi strategis sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama yaitu melalui media tradisional yang disampaikan oleh Ibu Anissa Rizky M.Ikom, banyak sekali dan sangat informatif sekali. Izinkan sebagai moderator hanya mengkonklud aja, memberikan kesimpulan sedikit yang sangat menarik dan kita pelajari, pahami apa sih yang akan disampaikan dan kemudian kita akan praktikkan dalam kehidupan kita dalam berprofesi sebagai seorang PR. Yang disampaikan oleh Ibu Anissa Rizky tadi sangat menarik untuk bagaimana seorang public relation itu tidak hanya berkegiatan menginformasikan tujuan atau mengkomunikasikan endingnya tujuan saja, kan, tetapi jangan lupa bahwa memapping atau frame of reference melihat kebutuhan halayak, keadaan halayak itu jauh lebih penting. Salah satunya adalah dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang sistemnya bisa kita gali, kita informasikan berdasarkan nilai-nilai pun norma-norma dalam bentuk kegiatan tradisional yang bisa digali untuk mengkomunikasikan pesan lebih efektif. Untuk kemudian yang kedua, tidak kalah menariknya yang disampaikan oleh Ibu Dr. Siska Mardiana, bahwa pemilihan media komunikasi yang strategis juga dinilai penggunaan media baru itu akan efektif juga, selain media tradisional. Untuk bagaimana media baru memandang bahwa seorang PR harus juga memahami perkembangan teknologi dan informasi dalam berupa perkembangan digital. Salah satunya adalah dengan mempraktekkan komunikasi strategis melalui penyebaran informasi secara digital, dengan mengoptimalisasikan konten di internet, counter attack hoax, atau membuat berbagai program kreatif, atau juga berinvestasi melalui riset. Hal ini tentu menjadi dua rekomendasi kita memilih media strategis tradisionalkah atau media baru, atau bahkan mengelaborasikannya sehingga bisa memaksimalkan peran dan fungsi sebagai seorang PR. Nah, hadirin yang berbahagia, itu saja sebuah kesimpulan sedikit. Mudah-mudahan berilmunya kita pada ruang virtual Zoom ini tidak hanya dalam ruang virtual Zoom saja, tetapi kita mengharapkan ini bisa kita realisasikan dalam bentuk kegiatan praktis di lapangan sebagai seorang PR. Nah, untuk sebagai salah satu bentuk apresiasi kami terhadap kedua pemantik diskusi atau kedua narasumber, tentunya ada sebuah penghargaan yang akan kami sampaikan berupa e-sertifikat kepada Ibu Anissa Rizky dan Ibu Dr. Siska. Untuk yang pertama kami mohon berkenan untuk mendapatkan e-sertifikat kepada Ibu Anissa Rizky M.Ikom yang sudah berkenan, sudah memberikan informasinya yang sangat luar biasa, pelajaran berilmunya. Mudah-mudahan next ada lagi keren banget, PR banget deh ya, dari paparan informasinya, dari gesternya saya udah ngelihat PR banget, pokoknya keren. Terima kasih Bu Dina. Udah komunikatif banget gitu ya, bisa bisa memaparkan tentang PR ini dari media tradisional, keren banget. Sesuatu hal yang tidak terpikirkan, tetapi ini bisa menjadi sebuah strategi. Dan mohon berkenan Ibu, terima kasih atas kehadirannya Ibu Anissa Rizky M.Ikom dari Loka Kota. Kami mengapresiasi Ibu setinggi-tingginya atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Ini berupa sertifikat kami berikan. Kami mengucapkan terima kasih atas nama Loka Kota. Ke depannya kita bisa berkomunikasi kembali dan sukses selalu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih tim Loka Kota. Dan selanjutnya Loka Kota pun akan mengapresiasi narasumber berikut yang sudah memberikan informasi sangat penting sekali untuk kemudian kami dapat berilmu kepada Ibu Dr. Siska Mardiana. Terima kasih Ibu Dr. Siska Mardiana atas waktunya dan ilmunya, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih Bu Dina, Bapak Ibu, teman-teman semua, juga tim Loka Kota. Baik, ini semoga keberkahan dan ada kebermanfaatannya pertemuan kita hari ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Siska Mardiana. Kami atas nama Loka Kota mengucapkan terima kasih atas waktunya dan informasinya yang sudah berbagi ilmu kepada kami. Itu dia perjumpaan kita, diskusi kita. Mudah-mudahan diskusi kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Semoga kita terus berkembang dan terus berilmu. Sehat selalu. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu dan tempat saya silakan kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dina atas waktunya. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada moderator dan serta Ibu Dina terima kasih sudah membantu dalam memandu
pemateri. Selanjutnya bisa kita untuk sesi dokumentasi dalam e-sertifikat. Baik, terima kasih banyak. Masya Allah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Terima kasih Loka Kota. Terima kasih Kak Sigit. Hey, hi Dede, so cute. Sukses selalu Loka Kota, Adek. Lucu banget. Sukses selalu Loka Kota. Iya. Baik, setelah pemaparan 2 materi tadi, bagaimana teman-teman perasaannya? Seru nggak materi-materi yang sudah dipaparkan? Seru dong, happy dong. Jadi banyak insight-insight baru ya, sama pengetahuan baru yang didapatkan. Lalu untuk sekedar informasi saja untuk teman-teman, pada series berikutnya nanti kita akan mengadakan bedah buku yang berjudul Film sebagai Media Komunikasi, penulis dari Yudhistira Adiputra, dan Ekonomi Politik Media dari Ih, keren Pak Yudis. Keren Pak Harus Yudis. gabung. Kita harus gabung Bu Dina nanti ya. Gabung ini Pak Yudis, kita tunggu banget. Pak Yudis keren loh ternyata. Sukses ya Pak Yudis ya. Keren. Terima kasih Teteh. Keren banget sumpah, keren. Keren. Surprise loh, surprise banget. Keren. Aku juga surprise. Keren. Iya. Metodenya untuk dokumentasinya bagaimana? Apa semua on cam? Sudah dokumentasi. MC-nya nggak On cam kali ya semua ya, lebih bagus ya. Ayo kalau PR itu berani dia, berani mempublikasikan dirinya. Berarti on cam salah satunya. Selanjutnya mungkin sesi dokumentasi ya. MC mungkin sedang ada trouble di device-nya. Saya selaku operator dokumentasi. Mungkin untuk para peserta audiens semuanya untuk on cam ya, mengaktifkan kameranya kita sebentar untuk dokumentasi. Di sini ada 2 slide ya. Jadi silahkan dibuka kameranya, yang nggak berhalangan boleh. Kita tunggu sampai 10 detik untuk on cam. Sudah? Oke. Ada 2 slide teman-teman untuk standby kamera. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Slide kedua, standby 1, 2. Oke, terima kasih. Ya. Ya, MC-nya mungkin ada trouble ya. Pak Sigit izin moderator. Ya, mungkin di closing atau ada tambahan acara lagi. Mungkin ada trouble dengan MC. MC-nya kayaknya ada trouble ya. Gitu ya. Ini Pak Sigit izin, ini apa sudah diakhiri biarin Udah ya, mungkin ditutup moderator dari aja, moderator yang menutup. Pak Sigit izin moderator. Kita ada. Bu Dina moderator tolong ditutup. Mohon maaf sebelumnya. Oh, ada. Oh, udah ada.
Ya, Silahkan. apakah suara saya terdengar? Sudah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maaf sebelumnya tadi ada kesalahan teknis dan jaringan. Baik, setelah itu mari kita tutup ya untuk acara. Oh ya Mbak, sebelum ditutup ada yang ngechat link presensinya bagaimana? Mohon info. Link Di-share. Ya, sebentar sedang dikirim ya. Sudah di-share, nanti langsung di copy paste ya biar cepet nanti link presensinya. Di-share dulu mungkin Pak Sigit izin. Belum, tadi kan nunggu. Oke. Sudahkah link presensinya izin? Sudah ya? Oh, belum di kolom chatnya belum ada Pak Sigit. Mohon tunggu sebentar ya. Ini sedang mau di-share sama tim. Oh, sudah ada, silakan. Ini Sudah di-share di kolom chat. Silakan rekan-rekan semua untuk bisa mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat. Ini. Itu tadi yang voucher Ya. Baik. Baik, sambil menunggu sesi mengisi presensi, saya akan membacakan mengenai yang mendapatkan reward sebagai penanya ya. Untuk yang sudah saya sebutkan nanti bisa untuk menghubungi narah hubung kami. Pemenangnya ada Yudhistira, Naila, Nadia, dan Sri Wahyuni. Selamat kepada para pemenang. Lalu mungkin kita cukupkan saja acara pada hari ini. Baik, pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dan hadirin sekalian, demikianlah acara webinar media komunikasi strategis Humas telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sigit Surahman, SSN MSI, selaku Direktur Lokakota. Yang kami hormati Ibu Dr. Siska Mardiana dan Ibu Anissa Rizky MIKOM selaku pemateri, serta Ibu Dr. Dina Kristina selaku moderator, dan seluruh peserta webinar Lokakota. Baik, nampaknya ada masalah teknis lagi ya. Baik, saya selaku moderator langsung ambil alih saja. Terima kasih untuk semua kehadirannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Teh Dina. Mas Sigit, Terima kasih, Mas. Thank you, Mbak Kiki. Thank you. Ibu Siska. Semoga bisa ketemu langsung nanti. Siap. Terima kasih juga Bu Anissa, hatur nuhun semuanya. Terima kasih ya. Ya.